Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas topik keempat. Setelah sebelumnya di topik ketiga kita membahas perspektif sosiokultural, jadi sosial, budaya, ekonomi, dan politik terhadap pembelajaran. Ya, kemudian di topik keempat ini kita akan membahas pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau yang kita singkat ZPD. Jadi kita lanjut. Zone of Proximal Development kita bahas merupakan konsep yang dikemukakan oleh Vygotsky pada dari pembelajaran sosialnya. ZPD atau Zone of Proximal Development dapat didefinisikan sebagai jarak antara kemampuan individu dalam menyelesaikan suatu tugas secara mandiri dengan kemampuan individu dalam menyelesaikan tugas tersebut dengan bantuan dari orang lain atau lingkungan. Misalkan dengan bantuan dari guru atau bantuan dari teman sejawatnya. Itu adalah Zone of Proximal Development. Jadi Proximal of Development adalah bagian arsiran atau titik temu antara anak tidak tahu dan yang sudah anak tahu atau peserta didik tahu, maka pembelajaran di situ dilaksanakan dengan scaffolding atau bantuan dari guru atau teman sejawat dari orang lain atau dari lingkungannya. Ya, pembelajaran pada Zone of Proximal Development ZPD bertujuan untuk membantu siswa mencapai kemampuan yang lebih tinggi melalui bantuan dari guru atau teman sebaya. Pembelajaran pada ZPD dapat membantu siswa memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan berarti. Ya, ini dapat diterapkan pada peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, seperti dengan melakukan kolaborasi, diskusi. Karena dalam diskusi kita dapat bertukar pikiran. Jadi dalam pembelajaran ZPD ada bagian refleksi. Jadi apa yang kita ketahui sebelumnya dapat kita refleksi dengan pendapat dari teman dan dari guru, seperti itu. Itu adalah tujuan dari beberapa tujuan dari ZPD atau Zone of Proximal Development. Selanjutnya posisi guru. Ya, pada Zone of Proximal Development, pembelajaran pada Zone of Proximal Development, guru memiliki peran penting. Ya. Guru harus memahami kemampuan siswa dan memberikan bantuan yang tepat pada saat yang tepat. Ya, untuk memberikan bantuan yang tepat pada saat yang tepat, tentunya guru harus memahami kemampuan siswa dengan melakukan observasi terlebih dahulu dan kemudian membuat profiling peserta didik. Profiling peserta didik sebagai acuan atau latar belakang peserta didik dan untuk mengetahui kemampuan awal siswa, minat dan bakat, latar belakang peserta didik, sosial kulturalnya seperti apa. Maka setelah guru mengetahui profiling peserta didik tersebut, maka guru dapat menentukan bantuan seperti apa yang akan diberikan terhadap peserta didik. Itu. Bantuan yang tepat akan membantu siswa mencapai kemampuan yang lebih tinggi. Ya, tentunya setiap bantuan yang tepat dapat berdampak positif bagi peserta didik karena sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, sesuai dengan latar belakang peserta didik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Dalam Zone of Proximal Development atau ZPD yang menekankan kolaborasi dan diskusi. Pembelajaran pada ZPD juga dapat dilakukan melalui kerja kelompok atau kolaborasi yang dalam mencapai kemampuan atau meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bersosialisasi. Kemudian kolaborasi dapat membantu siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik melalui diskusi dan pertukaran ide. Ya, tentunya
Dalam diskusi kita dapat menambah wawasan kita, baik pada peserta didik maupun terhadap orang dewasa ya. Jadi dalam diskusi kita dapat bertukar pikiran, apa yang sebelumnya kita pikirkan, apa yang sebelumnya tidak sampai kita pikirkan, kita dapat ambil dari pemikiran orang lain. Saling bertukar pikiran dalam diskusi dan dapat menambah pemahaman yang jauh lebih baik. Ya, pembelajaran zone of proximal development ZPD dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi metode. Yang pertama bisa dengan strategi pembelajaran berbasis proyek yang sering kita dengar atau kita gaung dari dunia pendidikan digaung-gaungkan adalah problem based learning (PBL). Kemudian pembelajaran berbasis masalah, itu problem based learning. Kalau pembelajaran berbasis proyek berarti PJBL. Ya, dalam dunia pendidikan disebut PJBL. Kemudian pembelajaran berbasis masalah PBL, pembelajaran berbasis diskusi bisa dengan kolaborasi dan kelompok, dibentuk kelompok. Perlu kita ketahui pembentukan kelompok juga harus mempertimbangkan latar belakang keberagaman. Ya, jadi pembentukan kelompok dalam pembelajaran berbasis diskusi harus dibentuk secara heterogen, bukan homogen. Kesimpulannya dari topik keempat ini, pembelajaran pada ZPD Zone of Proximal Development merupakan konsep yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky pada teori pembelajaran sosial. Pembelajaran pada ZPD bertujuan untuk membantu siswa mencapai kemampuan yang lebih tinggi melalui bantuan dari guru atau teman sebaya. Pembelajaran pada ZPD dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang dapat dilakukan pada berbagai tingkat pendidikan seperti tingkat dasar, menengah, dan tinggi semuanya. Jadi berikut kesimpulan dari topik keempat. Mungkin dari saya sekian untuk topik keempat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.